Hai, teman-teman. Siap menyelami rahasia gelap eksperimen penjara Stanford? Klik subscribe, jangan sampai ketinggalan. Pada tahun 1971, psikolog Philip Zimbardo memulai sebuah eksperimen kontroversial di ruang bawah tanah Stanford, yang kemudian dikenal sebagai eksperimen penjara Stanford. Ia mengajak 24 mahasiswa berusia muda untuk berperan sebagai tahanan atau penjaga dalam sebuah penjara simulasi. Tujuannya sederhana, mengamati bagaimana peran sosial dapat memengaruhi perilaku manusia. Namun apa yang terjadi selanjutnya akan mengejutkan dunia psikologi. Para peserta dibagi secara acak menjadi dua kelompok, tahanan dan penjaga, tanpa ada perbedaan latar belakang atau kepribadian. Penjaga diberikan seragam hitam, topi militer, dan tongkat, sementara tahanan memakai pakaian berwarna oranye dan nomor identitas. Dari awal, perbedaan visual ini menegaskan identitas baru mereka, menyiapkan panggung bagi perubahan perilaku yang dramatis. Hanya dalam beberapa jam pertama, penjaga mulai memperlihatkan sikap otoriter, memberi perintah keras, dan menegakkan aturan yang ketat. Sementara itu, tahanan mulai menunjukkan tanda-tanda stres, kebingungan, dan rasa tak berdaya. Dinamika kekuasaan ini berkembang dengan cepat, memicu konflik emosional yang intens. Seiring berjalannya hari, perilaku penjaga semakin keras. Mereka mulai menghukum tahanan dengan hukuman psikologis, menghalangi kebebasan bergerak, bahkan melakukan pelecehan verbal. Tahanan pun bereaksi dengan pasivitas, menyerah, atau kadang melawan secara terbatas. Proses ini memperlihatkan betapa cepatnya orang baik dapat berubah menjadi kejam ketika diberi kekuasaan tanpa batas. Setelah hanya 6 hari, eksperimen harus dihentikan karena tingkat kekejaman yang tak terduga. Zimbardo menyadari bahwa situasi ini mengungkap sisi gelap manusia yang tersembunyi di balik peran sosial. Eksperimen ini menjadi peringatan kuat tentang bahaya kekuasaan tak terkendali dan memicu perdebatan etika yang masih relevan hingga kini. Setelah masuk ke dalam penjara simulasi, para peserta mulai merasakan tekanan sosial yang intens. Mereka dipaksa berinteraksi dengan tahanan yang tampak menantang otoritas. Dalam suasana itu, rasa empati mulai memudar, digantikan oleh keinginan untuk mempertahankan kontrol. Pada hari kedua, peran penjaga diberikan secara acak, menumbuhkan rasa tanggung jawab yang tiba-tiba. Banyak yang merasakan kebanggaan mengambil keputusan, meski keputusan itu mengarah pada perlakuan kasar. Konflik internal mulai muncul, memperlihatkan perubahan sikap yang cepat. Hari ketiga menandai peningkatan agresi secara signifikan. Penjaga mulai menggunakan perintah keras, bahkan menghina tahanan secara verbal. Suasana menjadi semakin tegang, dan suara teriakan menciptakan atmosfer yang menakutkan. Pada hari keempat, beberapa penjaga menyadari bahwa tindakan mereka memicu rasa takut yang mendalam. Namun, tekanan kelompok membuat mereka tetap melanjutkan perilaku kejam. Kebiasaan baru ini mengakar, menegaskan betapa mudahnya moralitas bisa tergerus. Hari kelima dan keenam menunjukkan puncak transformasi. Para penjaga yang awalnya ramah kini berperilaku hampir tanpa belas kasihan. Penelitian Stanford mencatat bahwa dalam waktu singkat, identitas manusia dapat berubah drastis di bawah kondisi tertentu. Kesimpulannya, lingkungan dapat menjadi katalisator kuat bagi sisi gelap kita. Setelah 3 hari pertama, para partisipan mulai merasakan tekanan psikologis yang intens. Penjara buatan itu menuntut mereka menegakkan aturan yang keras tanpa ampun. Pada titik ini, perbedaan antara guard dan prisoner menjadi semakin jelas, seolah-olah batas moral mulai memudar. Hari keempat menjadi titik balik, perintah yang dulu dianggap sekadar simulasi berubah menjadi tindakan nyata. Guard mulai melontarkan perintah yang menindas, sementara para tahanan merespon dengan ketakutan yang menumpuk. Suasana tegang menular, menciptakan atmosfer yang hampir menakutkan. Malam itu, para guard berkumpul dalam sebuah ruangan kecil, membahas taktik baru untuk mengendalikan tahanan. Mereka mulai merencanakan hukuman yang lebih keras, seolah-olah kekuasaan memberi mereka izin untuk melampaui batas. Diskusi mereka terdengar seperti strategi militer, bukan sekadar permainan peran. Hari kelima menandai puncak perubahan. Beberapa guard mulai menikmati rasa berkuasa, mengeksekusi hukuman secara berulang tanpa rasa bersalah. Sementara itu, tahanan menunjukkan tanda-tanda kelelahan mental, kehilangan harapan. Ketegangan ini menegaskan betapa cepatnya sifat manusia dapat berubah di bawah tekanan. Pada hari terakhir, eksperimen hampir berakhir, namun dampaknya terasa lebih dalam daripada yang diperkirakan. Guard yang dulu tampak normal kini tampak dingin, sementara tahanan tampak hancur secara emosional. Penutup eksperimen ini membuka pertanyaan penting tentang batas moral manusia dalam situasi ekstrim. Setelah 2 hari pertama,
Para partisipan mulai merasakan tekanan dari peran mereka sebagai penjaga. Mereka dipaksa menegakkan aturan yang keras, dan kegagalan sekecil apapun dianggap sebagai ancaman. Dalam suasana yang semakin menegangkan, sikap empati mulai memudar, digantikan rasa takut akan konsekuensi. Pada hari ketiga, eksperimen memasuki fase kritis. Penjaga diberikan kebebasan lebih dalam menghukum narapidana, bahkan tanpa perintah langsung. Beberapa mulai menggunakan hukuman fisik ringan, menandakan perubahan perilaku yang mengerikan. Hari keempat menandai puncak transformasi. Banyak penjaga yang sebelumnya ramah kini berbicara dengan nada dingin, mengabaikan permohonan maaf. Mereka mulai menertawakan penderitaan narapidana, seolah-olah kekejaman menjadi hiburan. Di hari kelima, efek grup mulai semakin kuat. Penjaga yang belum sepenuhnya berubah mulai menyesuaikan diri, takut tertinggal. Solidaritas di antara mereka memperkuat sikap otoriter, menutup ruang bagi rasa bersalah. Hari terakhir, eksperimen hampir selesai, memperlihatkan betapa cepatnya kebaikan bisa berubah menjadi kejam. Para penjaga yang dulu ramah kini tampak seperti mesin hukuman, menegaskan kekuatan situasi sosial dalam memanipulasi moral manusia. Setelah 3 hari pertama, para peserta mulai menyadari bahwa peran mereka bukan sekadar percobaan, melainkan sebuah identitas baru yang dibentuk oleh kekuasaan. Kekuatan simbolis seragam kuning yang dikenakan menambah rasa kebanggaan sekaligus kebebasan bertindak tanpa batas. Mereka mulai merasakan dorongan alami untuk menegakkan aturan mereka sendiri, meski itu berarti menindas mereka yang lain. Hari keempat menjadi titik balik, ketika seorang penjaga baru masuk dan menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran. Tekanan ini memaksa para peserta untuk menegakkan disiplin dengan cara yang lebih keras, mengabaikan rasa empati mereka sebelumnya. Suasana menjadi tegang, seolah-olah kebebasan mereka kini terikat pada kekerasan. Pada hari kelima, efek kumulatif mulai terlihat jelas. Peserta yang dulunya ramah kini menatap satu sama lain dengan sinisme. Mereka mulai mengeluarkan perintah dengan nada otoritatif, menyingkirkan keraguan moral yang dulu mengendalikan mereka. Tindakan kecil seperti mengunci pintu atau menahan napas menjadi simbol kekuasaan mereka. Eksperimen ini menyoroti betapa cepatnya manusia dapat beralih dari empati menjadi kekejaman ketika lingkungan memaksa mereka. Dalam hitungan hari, norma sosial yang dulu melindungi mereka runtuh, digantikan oleh aturan keras yang dipaksakan oleh otoritas. Ini mengingatkan kita bahwa kondisi eksternal sangat memengaruhi perilaku moral. Hari terakhir, peserta hampir tidak dapat mengenali diri mereka sendiri. Mereka telah menjadi sosok yang sama sekali berbeda. Peneliti mencatat perubahan ini sebagai bukti kuat bahwa kekuasaan dapat mengubah bahkan orang paling baik menjadi kejam dalam waktu singkat. Penutup eksperimen menegaskan pentingnya menjaga batas moral dalam setiap situasi. Setelah 3 hari pertama, para tahanan mulai merasakan tekanan sosial yang tak terlihat. Mereka dipaksa menilai teman sebaya dengan skala moral yang sempit, dan keputusan kecil itu mulai menumbuhkan rasa bersalah. Tekanan itu menyiapkan tanah subur bagi perubahan perilaku yang lebih gelap. Hari keempat menandai titik balik. Penjaga memberi perintah eksplisit untuk menghukum satu narapidana yang dianggap melanggar aturan tak tertulis. Tanpa ragu, beberapa tahanan melaksanakan perintah itu, menandakan pergeseran dari kepatuhan menjadi kekejaman. Saat kekerasan menjadi kebiasaan, para tahanan mulai menemukan kepuasan dalam mengendalikan korban. Mereka merasakan kekuasaan yang sebelumnya tak pernah mereka rasakan, mengaburkan batas antara rasa bersalah dan kegembiraan. Pada hari kelima, dinamika kelompok berubah drastis. Sekelompok tahanan menjadi pelaku utama, sementara yang lain beralih menjadi penonton pasif. Fenomena ini menegaskan bagaimana kekuasaan dapat mengubah moralitas dalam hitungan jam. Hari terakhir eksperimen menutup babak kejam ini. Banyak peserta mengaku tak menyadari perubahan mereka, namun rekaman menunjukkan transformasi yang mengerikan. Penelitian ini memperlihatkan betapa mudahnya manusia terjerumus ke dalam kebrutalan bila lingkungan mendorongnya. Setelah penjara simulasi dimulai, para peserta dibagi menjadi 2 kelompok, penjaga dan tahanan. Penjaga diberi seragam, tongkat, dan instruksi untuk menjaga ketertiban. Sementara tahanan dipaksa memakai kaos berwarna dan nomor. Atmosfer tegang mulai terasa, menandai awal perubahan perilaku. Hari pertama, para penjaga masih ragu, namun perintah dari otoritas membuat mereka mulai menegakkan aturan dengan tegas. Mereka mencatat pelanggaran sekecil apapun, memberi sanksi yang semakin keras. Tahanan mulai merasakan tekanan psikologis yang intens. Pada hari ketiga, dinamika berubah drastis. Penjaga mulai mengintimidasi dengan suara keras, melarang interaksi antar tahanan, dan memperkenalkan hukuman fisik ringan.
Tindakan ini memicu rasa takut dan kepatuhan yang semakin dalam pada para tahanan. Seiring minggu berjalan, identitas moral para penjaga mengabur. Mereka melupakan nilai-nilai pribadi, terjebak dalam peran otoritatif. Sementara tahanan, yang awalnya bersikap kooperatif, mulai menunjukkan tanda-tanda stres, penurunan harga diri, dan kepatuhan buta. Hari ke-6 menjadi puncak eksperimen. Para penjaga melakukan tindakan yang dianggap kejam, seperti memaksa tahanan melakukan pekerjaan berat tanpa istirahat. Tahanan yang dulunya ramah kini tampak lemah dan pasrah, menegaskan betapa cepatnya kebaikan bisa berubah menjadi kebrutalan. Setelah penjara simulasi dimulai, para peserta yang biasanya ramah tiba-tiba dipaksa memakai seragam penjaga. Tekanan identitas baru itu mulai mengikis rasa empati mereka secara perlahan. Penjaga diberikan perintah tegas untuk menegakkan aturan, sementara tahanan hanya bisa menunggu perintah. Kekuatan simbolik gelang besi semakin memperkuat perbedaan peran. Seiring hari pertama berlalu, beberapa penjaga mulai menunjukkan sikap otoriter, memberi peringatan keras bahkan kepada tahanan yang tak bersalah. Konflik kecil mulai memuncak. Pada hari ketiga, eksperimen menambah elemen hukuman ringan seperti tidur terbatas. Tekanan terus meningkat, membuat para penjaga semakin terbiasa dengan tindakan kejam yang sebelumnya tak terbayangkan. Menjelang akhir hari ke-6, sebagian besar penjaga sudah menunjukkan perilaku agresif, sementara beberapa tahanan menyerah pada rasa takut. Inilah titik transformasi yang mengejutkan dalam eksperimen ini. Setelah penelitian dimulai, para sukarelawan dibagi menjadi dua kelompok, penjaga dan tahanan. Penjaga diberikan seragam, nigstick, dan kacamata hitam, sementara tahanan hanya memakai kaos stripping. Dari awal, perbedaan peran ini sudah menanamkan rasa identitas yang kuat. Inilah fondasi pertama perubahan perilaku yang akan terlihat dalam hitungan hari. Hari pertama berlangsung dengan aturan ketat, namun suasana masih terasa canggung. Penjaga mencoba bersikap tegas, namun banyak yang masih ragu menegakkan otoritas. Sementara itu, tahanan mulai menunjukkan tanda-tanda stres, berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Ketegangan ini menjadi benih bagi perubahan yang lebih ekstrim. Pada hari ketiga, dinamika mulai bergeser. Beberapa penjaga mulai menikmati kebebasan otoritas mereka. Mereka mulai menggunakan nigstick secara agresif, memberi perintah tanpa alasan. Tahanan yang dulunya kooperatif kini menjadi defensif, menolak perintah dan menegakkan batasan pribadi. Konflik kecil ini menandai awal proses dehumanisasi. Hari keempat memperlihatkan transformasi dramatis. Sebagian besar penjaga mengadopsi sikap otoriter, bahkan mengintimidasi secara verbal. Sementara tahanan, yang sebelumnya berusaha menyesuaikan diri, kini menunjukkan tanda-tanda penurunan moral, seperti menghindari kontak mata. Perubahan ini tidak hanya bersifat perilaku, melainkan juga psikologis, menembus identitas dasar mereka. Pada hari ke-6, eksperimen mencapai puncaknya. Sebagian besar penjaga sudah berubah menjadi sosok yang hampir tak berperasaan. Mereka melaksanakan hukuman kecil tanpa rasa bersalah, sementara tahanan tampak pasrah. Hasil ini menegaskan betapa cepatnya lingkungan dapat mengubah orang baik menjadi kejam, mengingatkan kita pada kekuatan situasi sosial. Setelah 3 hari pertama, para peserta mulai merasakan tekanan sosial yang semakin kuat. Mereka belajar bahwa ketaatan pada aturan kelompok dapat mengalahkan nilai pribadi. Disinilah benih perubahan mulai tumbuh, menyiapkan mereka untuk tindakan yang lebih kejam. Hari keempat menjadi titik balik, instruktur memberi perintah yang menantang moral mereka. Beberapa peserta menolak, namun mayoritas mengikuti demi menjaga harmoni grup. Konflik internal ini menegaskan betapa mudahnya empati tergerus oleh kebutuhan akan persetujuan. Pada hari kelima, tindakan kekerasan ringan mulai muncul sebagai bentuk hukuman. Suara teriakan dan dentuman logam mengisi ruangan, menandakan pergeseran drastis dalam perilaku. Penonton melihat bagaimana norma sosial yang baru terbentuk menggantikan nilai kemanusiaan lama. Hari terakhir, eksperimen mencapai puncaknya. Sebagian besar peserta secara aktif melancarkan kekejaman tanpa ragu. Mereka tampak terlepas dari identitas sebelumnya, seakan menjadi monster yang diciptakan situasi. Momen ini menyoroti kekuatan lingkungan dalam mengubah jiwa manusia. Akhirnya, peneliti menutup eksperimen dan mengungkap hasilnya kepada publik. Reaksi campur aduk muncul, menimbulkan pertanyaan etis tentang batas eksperimen psikologi. Segmen ini mengajak penonton merenungkan, apa yang sebenarnya memicu kebaikan atau kejahatan dalam diri kita? Setelah 3 hari pertama, para peserta mulai merasakan tekanan psikologis yang semakin berat. Mereka dipaksa untuk mematuhi aturan yang menindas, sementara pengawas menampilkan sikap otoriter.
Konflik internal mulai muncul, menguji batas moral mereka. Hari keempat menjadi titik balik. Beberapa peserta secara diam-diam mulai menegur tahanan yang melanggar peraturan. Suara mereka semakin keras, menandakan pergeseran dari empati menjadi dominasi. Ini menandai awal transformasi menjadi sosok yang lebih kejam. Pada hari kelima, pengawas memperkenalkan hukuman tambahan bagi yang menentang otoritas. Tekanan ini memaksa banyak peserta untuk mengabaikan rasa bersalah mereka. Mereka mulai menjustifikasi tindakan keras sebagai kebutuhan eksperimen. Seiring malam menjelang, suasana semakin tegang, suara teriakan dan ketakutan mengisi ruangan. Beberapa peserta bahkan mulai menikmati kekuasaan yang baru mereka rasakan. Ini mengilustrasikan bagaimana lingkungan dapat mengubah nilai-nilai dasar manusia. Hari terakhir eksperimen, 6 hari penuh, menutup bab transformasi ini. Banyak yang mengaku tidak mengenali diri mereka sendiri lagi. Hasil ini menjadi peringatan kuat tentang bahaya otoritas tanpa kontrol. Setelah 6 hari yang penuh tekanan, para peserta mulai menunjukkan perubahan drastis. Sikap mereka beralih dari empati menjadi ketidakpedulian yang dingin. Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil dari mekanisme psikologis yang kuat. Penelitian ini mengungkap betapa rapuhnya moralitas manusia bila dibungkus dalam kekuasaan. Para peneliti mencatat bahwa rasa takut akan hukuman dan keinginan untuk diterima oleh kelompok lebih mendominasi daripada rasa bersalah. Mereka mulai menjustifikasi tindakan kejam sebagai bagian dari permainan. Fenomena ini menunjukkan betapa mudahnya batas etika tergerus oleh tekanan sosial. Semua ini terekam dalam rekaman video yang menakutkan. Akhirnya, setelah 6 hari, para peserta tidak lagi terlihat seperti orang baik yang mereka mulai sebagai. Eksperimen ini menjadi peringatan kuat tentang potensi kegelapan dalam diri setiap orang. Dengan memahami proses ini, kita dapat lebih waspada dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan di dunia nyata. Terima kasih sudah menonton. Semoga kisah mengubah orang baik menjadi kejam dalam 6 hari dari eksperimen penjara Stanford memberi insight baru. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus dapat konten menarik. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita membongkar rahasia motivasi tersembunyi di balik perilaku manusia.